Ya, 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 kalimat Allahumma. pertama, kata pertama bi annahum bi annahum bi annahum zalika bi annahum itu karena mereka. Latih cara menulisnya. Bi annahum. Ulangi 3 kali, 5 kali sampai hafal. Dan bi annahum ini dalam Al-Quran sering. Bi annahum. Nanti kalau sudah hafal cara penulisannya, distorkan yang tanpa melihat. Zalika bi annahum. Sudah ya Bunda? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Kata kalimat berikutnya yang sering dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Hasr jadi ulang. Wa innallaha syadidul syadidul iqam. Wa innallaha syadidul iqam. Maka sesungguhnya Allah amat dahsyat hukumannya. Wa innallaha syadidul iqab. Ulang-ulangi cara menulisnya. Wa innallaha syadidul iqab.
Ulang-ulangi sampai terus paham bagaimana menuliskan fa innallaha syadidul iqab. Ulangi 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai ayah bunda hafal bagaimana cara menuliskan fa innallaha syadidul iqab. Sudah ya bunda? Sudah, sudah. Kalau tidak ada apapun sebelumnya, kalimat Allah itu bacanya Allahi, Allaha, Allahu. Allahu. Allah. Kalau tidak ada apapun, maka bacanya Allahu. Kalau disendiri, seperti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu. Kalau dia kemasukan inna, jadi apa? Ha. Fathah. Inna Innallaha. Allah. Maka perhatikan sama ayah bunda. Asal ada inna, maka Allah jadi Nasab. Allah. Fa inna Allah. Innallaha. Kalau kemasukan lam, jadi apa? Innallah. Nambah. Kalau kemasukan lam. Allah. 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 Lillahi. Lillahi. Allah. Lillahi. Lillahi. Asroh. Dia akan jadi Asra Allah. lillahi. Lillahi. Pekan lalu udah Lillahi. dikasih tahu itu. Lillahi. Artinya apa? Untuk Allah. Untuk Bagi Allah. Milik Kepada Allah, Allah. karena Milik Allah, Allah. Allah. bagi Allah. Kepunyaan Allah. Bagi Allah. Jadi kalau kemasukan lam jadi lillahi. Lillahi. Kalau kemasukan inna sebelumnya Innallaha. Allah. Fathah nasab. ini inna. Oh, Inna. Innalillahi. Inna lillahi. Lillahi. Inna lillahi. Artinya apa inna? Sesungguhnya kami Ini milik Lillahi. Allah. Sesungguhnya kami. kepada Allah. Milik Allah. Milik Allah. Ya, demi sesungguhnya kami Allah. milik Allah. Demi Wa Allah. inna, dan sesungguhnya ilaihi, kepadanya roji'un, akan kembali. Kami akan kembali. Nah, udah tahu nih ilmunya. Ini nggak kemasukan apa-apa Allah. Maka kemudian ada kalimat syadidul iqab. Allah. Allahu syadidun. Syadidun aja. Maka perhatiin sama ya bunda. Ini ada kalimat Allahu syadidun. Allahu Allah syadid.
Allahu, bukan Allah. Allahu syadidun. Allahu syadidun. Maka perhatikan sama ayah bunda, ini kalimat yang pertama, kata yang pertama dia pakai alif lam. Kata yang kedua tidak ada alif lam. Perhatikan ini. Kata yang pertama ada alif lam, kata yang kedua tanpa alif lam. Sama seperti kata ini. Misalnya Ahmadun tilmis. Jangan Ahmadun, beda. Tinggal nyambung. Yang pakai alif lam. Alkitabu maktubun. Perhatikan nama ya bunda. Kata pertama dia pakai alif lam, kata kedua tanpa alif lam. Dari Allahu syadidun. Alkitabu maktubun. Ar-Rasulu. Ini sering tahu kan dalam Al-Quran sering disebutkan. Ar-Rasulu. Ini apa ini? Kata orang kafir. Majnunun. Apa artinya? Gila. Gila. Innahu la majnun. Orang kafir bilang tuh. Rasul tuh gila. Perhatikan sama ya bunda lagi nih. Kata pertama alif lam, kata kedua tidak pakai alif lam. Sudah tahu ini semuanya artinya kan? Sudah? Alhamdulillah. Maka kalau kata pertama menggunakan alif lam, kata kedua tidak pakai alif lam, ini yang disebut namanya adalah apa namanya? Ada yang bisa nebak? Mubtada. Jumlah Mubtada, iya. Ismiyah. 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 Jumlatun ismiyatun. Kalimat kata benda. Artinya. Ini artinya kalimat kata benda. Satu kalimat ini yang terdiri dari ini, dia sudah menjadi kalimat utuh. Ar-Rasulu majnunun. Artinya apa? Rasul gila. Rasul yang gila. Sang Rasul itu, si Rasul itu gila. Al-Kitabu maktubun. Artinya? Kitab Buku yang itu Buku itu terbuka. tertulis. ditulis. Maka ini sudah jadi kalimat utuh. Karena
kata yang pertama menggunakan alif lam disebut dengan mubtada. Mubtada itu adalah pembuka. Maktubun artinya disebut khobarun. Mubtada artinya pembuka, khobarun kabar. Mubtada ini pembuka, Baru penutup dari kabar ya. Mengabar. khobarun artinya kabar. Kabar atau status. Status, nah bahasa Indonesia gampangnya status. Buku itu, buku disebut Alkitab, buku itu tertulis. Nah, itu statusnya tertulis. Ar-Rasulu majnunun, kata orang kafir. Rasul itu majnunun, gila. Ya, kenapa Bunda? Ada yang nanya? Ya, berarti kabar itu dia menerangkan kitab itu ya? Iya. Dia kan di awal pembuka menerangkan kitab. Tapi bukan kata keterangan ya Bunda. Nanti kata keterangan ada lagi hal namanya. Jadi ini status. Cuma menerangkan kitab. Ya. Nggak tertulis gitu ya? Iya. Jadi ini udah merupakan kalimat lengkap, Ustadz. Kalimat lengkap namanya jumlah ismiyah. Baik. Kalimat lengkap. Boleh nanya, Ustaz? Iya, silakan. Berarti kesimpulannya setiap setelah ada alif lam itu mungkin akhirnya domatain ya, Ustaz. Iya, Karena kalau kurang paham tentang ini. Statusnya adalah jumlah ismiyah. Iya. Kalau jumlah ismiyah, maka nanti Bunda Yeni bakal ketemu tuh alif lam, kemudian yang kata kedua tanpa alif lam. Nah, itu namanya jumlah ismiyah. Nah, itu dicirikan. Dan ujungnya dia khobarnya harus domatain. Seperti itu. Sekarang Ustaz. Afwan. Boleh saya ulang, Ustaz? Ya. Jadi jumlatul ismiyah itu ya kalimat kata benda, ya lengkapnya ada alif lam, kemudian di kata pertama, terus ada domatain, ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Yang ketiga apa? Satu lagi ujungnya. Ujungnya domatain yang kata kedua, tanpa alif lam. Oh, tanpa alif lam. Baik. Kata kedua tidak pakai alif lam. Dan ujungnya domatain. Kita lagi bedah Allahu syadidun. Karena nanti ayah bunda bakal ketemu contoh kata yang seperti ini. Dua-duanya bisa jadi jangan Allah. Bisa jadi dua-duanya nggak pakai alif lam. Ilahun wahidun. Pernah ketemu nggak dalam Al-Quran? Pernah. Nah, perhatikan, dua-duanya ini domatain. Tanpa alif lam. Atau dua-duanya pakai alif lam. Ilahu wahid. Allahu al-hamidu.
Allahul Hamidu. Perhatikan sama ya Bunda. Yang pertama, tidak pakai alif lam dua-duanya. Dua kata ini. Yang kedua, dua-duanya pakai alif lam. Ini alif lam, ini alif lam. Oke? Dan ini namanya sifat mausuf atau man'ut. Jadi ini tidak dipelajari hari ini. Pokoknya Usbab akan jelaskan apa yang sudah kita lewati. Sifatnya apa tadi, Ustaz? Sifat mausuf. Mausuf. Ini Allahul Hamidu. Apa bedanya dengan Allahu Hamidun? Nah, ini disebut gampangnya yang. Allah yang terpuji. Allah yang maha terpuji. Kalau kalimatnya Allahu Hamidun Majid, dan sering dalam sholat kita juga sebut tuh. Innallah Hamidun Majid. Nah, ini yang kita bicara hari ini. Kata pertama pakai alif lam, kata kedua tanpa alif lam. Jadi artinya apa kalau Allahu Hamidun? Apa artinya? Allah yang maha Allah terpuji. itu pakai kata itu. Terpuji. Allah itu maha terpuji. Jadi sudah sempurna kalimatnya. Allah itu maha terpuji. Kalau yang di atas, Allah yang maha terpuji. Maaf Usbab, Ya. yang ilahun wahidun itu Ya. di wahidnya nggak pakai tasdid kan? Biasanya bukannya ilahu wahid. Iya, pakai tasdid itu bukan urusannya ilmu nahu tuh, Bunda. Oh, Tapi baik. itu ilmu tajwid itu. Baik. Ya. Tapi kalau menulis di suratnya kan biasanya ada itu ya. Ya. Ini juga artinya yang. Jadi kalau yang urusan ini, dua ini, nah ini namanya sifat mausuf. Kata kedua ngikutin statusnya kata pertama. Kalau kata pertamanya tidak pakai alif lam, kata kedua nggak pakai alif lam. Seperti ini. Kalau kata kedua pakai alif lam, kata pertama juga alif lam, kata kedua juga pakai alif lam. Itu yang disebut sifat. Allah yang maha terpuji. Tuhan yang esa. Ilah yang esa. Izin bertanya, Usbab. Ya, silakan. Yang ketiga itu kan lain ya. Yang ketiga yang mana? Pertamanya itu Allahu yang agak samar itu. Yang pertama kan itu domah, yang kedua domatain. Benar nggak ya yang aku lihat? Yang pertama domah. Yang mana? Tulisan yang mana, Bunda? Allahu Alhamidu. Hamidun. Alhamidu. Oh, Alhamidu. Tuh. Alhamidu. Oh iya. Terus ada bawahnya tuh yang agak samar. Yang samar, ini Hamidun. Ini yang hitam. Oh, Hamidun, iya. Iya. Yang pertamanya ini itu domah biasa. Yang keduanya domatain. Benar nggak ya? Iya, yang ini Bunda, ini yang kita bicara sekarang, mubtada khobar. Oh, oke. Baik. Allah itu mubtada, Hamidun itu khobar. Oh iya.
Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Kalau yang 2 biru di atas itu contoh dari sifat mausuf. Iya, sama-sama ya. Ya. Gimana Ayah Sadirman? Ukurannya Ayah Sadirman. Kalau Boleh rekan tanya Anda. Usbab. Waduh. Gimana Bunda ini? Masih bingung Usbab. Apa yang dibingungin? Berarti kalau ada alif lamnya khobar dan mubtada itu berarti huruf di belakangnya berubah ya Usbab. Huruf di belakangnya berubah. Yang du. Seperti tadi ilah wahidun menjadi Oh, ilahun wahidun itu Allahul hamidu bukan mubtada khobar. Dia itu sifat mausuf. Oh, enggak. Jadi yang 2 ini tadi saya bilang kapan-kapan dijelaskannya. Bukan sekarang. Sekarang itu adalah kalimat Allahu syadidul iqab. Kalau nggak pakai iqab, al-iqab jadi Allahu syadidun. Nah itu yang kita bahas pada hari ini. Nah ini contoh dari mubtada khobar. Jadi yang di bawah nggak usah dipikirin Bunda ini. Ini aja nih. Oh ya. Allah syahidun. Karena ada perubahan itu jadi bingung. Iya. Ya, Saya tadi cuma ngasih tahu bahwa perhatikan kata pertama pakai alif lam, kata kedua tidak pakai alif lam, tapi pakai doa. Oh, intinya alif lam ya. Iya. Oh ya. Isbab. Keren. Yang ini di skip nih Ayah Bunda. Yang ini di skip karena saya cuma pengen sampaikan nggak pakai alif lam dua-duanya maka itu sifat mausuf. Pakai alif lam dua-duanya sifat mausuf. Ini bukan pembahasan kita, cuma pembanding. Sudah? Dan Ayah Bunda setorannya ayat 4 sampai berapa? Sampai 10 ya? 7. Sampai 7. Kirain 7. udah. Biasanya udah ada yang nulis duluan ini. Bunda Eli itu. Belum. Baru sampai 7. Iya, sampai 7. Jadi berlatih untuk menuliskan Ayah Bunda dan kemudian distorkan. Dan yang dituliskan itu adalah yang sudah dipraktekkan, dicoba menulis tanpa melihat. Jadi kalau distorkan tanpa melihat, jangan khawatir salah-salah. Dan insya Allah lama-kelamaan tulisannya makin bagus, makin baik. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkahi kita semuanya. Amin. Kita semuanya jadi ahlul Quran. Amin. Ya. Buat Umi sama Abi Acep, nah ntar lihat bagaimana. Habis ini juga banyak yang setoran tulisannya. Nah tulisannya pokoknya keren-keren, udah pakai kaligrafi dan semuanya. Jadi indah-indah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.